Saya kasih dalam Tuhan dan Bunda Maria. Hari ini saya mengambil bacaan dari peristiwa di Golgota. Saat di mana Bunda Maria mengambil bagian dalam jalan salib Yesus, dan saat ini kita sedang dalam masa Prapaskah untuk merenungkan dan memaknai jalan salib Yesus. Bunda Maria tidak ikut memanggul salib. Kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan bersamamu. Kita dan pelayanan dan peran ini, seluruh umat tempat ini dan sekitarnya, juga yang mengikuti secara live streaming, dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Wah, sunyi terpencil, tampaklah Maria, perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, penuh dengan Ibunda. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama Romo Clemens, Frater, Suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, para pencinta Bunda Maria dan yang dicintai Bunda Maria yang saya kasihi dalam Tuhan. Hari ini kita melakukan prosesi dan misa bulanan untuk mendekatkan diri dengan Bunda Maria pas dengan masa Prapaskah. Nanti akan saya tunjukkan kepada kita ketika kali lalu saya mengatakan bahwa Maria itu penuh rahmat. Ketika kita berdoa, Salam Maria penuh rahmat. Dan rahmat yang penuh itulah yang kita mohonkan agar kepercik dalam hidup dan perjuangan kita. Ada beberapa bukti dan contoh dari yang kita alami di paroki ini terkait dengan rahmat yang kita terima ketika kita sudah mulai prosesi Bunda Maria. Mungkin kita tidak sadar dan tidak paham, tapi itulah yang akan coba saya tunjukkan kepada kita, biar percaya bahwa Bunda Maria yang penuh rahmat selalu ingin membagi rahmat itu kepada kita bila kita mau berjalan bersama Bunda Maria dalam hidup beriman dan menggereja, khususnya di paroki kita yang berpelindungkan pada Bunda Maria. Maka dari itu, sebelum kita melanjutkan prosesi dan doa rosario dan perayaan Ekaristi, kita menerangi diri kita dengan Injil yang akan kita dengar. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Romo, frater, suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan dan Bunda Maria. Hari ini saya mengambil bacaan dari peristiwa di Golgota. Saat di mana Bunda Maria mengambil bagian dalam jalan salib Yesus, dan saat ini kita sedang dalam masa Prapaskah untuk merenungkan dan memaknai jalan salib Yesus. Bunda Maria tidak ikut memanggul salib karena dia memang seorang ibu yang tidak punya tenaga untuk membantu anaknya memanggul salib. Tapi kehadiran Bunda Maria memberikan kekuatan ekstra kepada Yesus, karena seperti yang saya bilang, bukan emas dan perak yang lebih penting itu, tetapi cinta dan perhatian. Nah, cinta dan perhatian itulah yang ditunjukkan oleh Bunda Maria, dan itu sangat membantu Yesus bersemangat memanggul salib sampai ke Golgota. Dalam misa hari Jumat lalu saya menyampaikan kepada kita, setiap pribadi, setiap keluarga, setiap KBG, lingkungan dan paroki punya salib. Tapi seberat apapun salib, kita jangan memikul sendiri. Mari kita membiarkan untuk memikul bersama Yesus, dan mari kita menghadirkan Bunda Maria. Karena seperti Yesus mampu memanggul salib sampai ke puncak Golgota, itu karena kehadiran Bunda Maria yang memberikan perhatian dan cinta, juga doa. Kita ingat di perhentian keempat, mereka saling beradu pandang. Bayangkan di antara kerumunan orang yang begitu banyak, Bunda Maria dan Yesus masih bisa beradu pandang. Kenapa begitu? Karena ada getaran hati, kontak batin antara seorang ibu dan seorang anak, yang mengerti betul perasaan anaknya Yesus yang sedang menderita memanggul salib, dan Yesus juga mengerti betul perasaan ibunya yang mungkin pasti sebagai seorang ibu, Maria terpukul, anaknya yang tidak bersalah harus diadili dengan tidak adil dan memanggul salib. Jadi ibu mana yang tega melihat anaknya menderita di depan publik, bukan karena dia bersalah, tapi karena dia benar. Bapak Ibu pasti punya anak, bagaimana anak Anda diperlakukan kasar ketika dia tidak bersalah, pasti sangat melukai dan menyakiti. Tapi Bunda Maria menerima kenyataan itu, dan dia tetap mau melihat Yesus memanggul salib sampai ke puncak Golgota. Dan ternyata walaupun Yesus di tengah kerumunan dan penderitaan, dia di hatinya masih tetap menyimpan Bunda Maria sebagai the best of all, yang terbaik dari semua yang ada. Dan jangan lupa, waktu Yesus memanggul salib, kita tidak mendengar cerita di mana para rasul, di mana orang-orang yang waktu Yesus menyembuhkan mereka ikut menyaksikan Yesus memanggul salib. Di mana orang-orang yang dikasih makan oleh Yesus ketika mereka kelaparan. Tidak ada. Yang setia tetaplah Bunda Maria. Dan apa yang dilakukan Yesus begitu sampai di puncak Golgota, sebelum menghembuskan nafas terakhir dalam Injil yang telah kita dengar, sekali lagi dia menegaskan kepada publik bahwa ini loh ibuku. Dan kepada Bunda Maria dia mengatakan, itulah anakmu. Jadi ini penginjil Yohanes berbicara tentang posisi Bunda Maria yang begitu penting dan vital dalam iman akan Yesus dan dalam hidup menggereja. Makanya dulu saya bilang, menjadi pengikut Yesus dan murid Yesus dan tidak percaya dan mengabaikan Bunda Maria itu durhaka. Dan hanya gereja Katolik yang memberikan tempat istimewa untuk Bunda Maria. Kenapa kemudian saya mengajak kita, apalagi kita yang berpelindungkan pada Bunda Maria, untuk wajib kalau mau hidup bersama Yesus dan menghidupkan gereja sebagai tubuh mistik Kristus, berjalan bersama Bunda Maria. Itulah kenapa kita buat misa rutin dan prosesi seperti ini. Nah, di Golgota, Yesus sekaligus memaklumkan kepada kita, gereja, bahwa inilah ibu kita, Ibu Maria. Dan dia pesan kepada Bunda Maria, ibu itu anakmu, kita, anggota gereja. Bapak Ibu, kali lalu saya bilang, Maria itu dalam doa kita akui, salam Maria penuh rahmat. Rahmat itu penuh, biar dia meluap dan kepercik untuk kita. Dan percaya atau tidak, Bapak Ibu, apa yang telah kita lakukan sebulan lalu, telah memercikan rahmat untuk kita. Mau saya kasih bukti? Satu, saya selalu bertanya kepada Opa, bagaimana volume kehadiran misa minggu ini? Naik Romo. Bapak Ibu bisa lihat, Sabtu sore, Minggu pagi, Minggu sore, selalu hampir penuh dan banyak. Dari segi kolekte kita naik, kenapa? Banyak yang datang misa
Misa juga banyak dilakukan di lingkungan. Ada pendapatan naik, itu kalau hitung uang. Itulah rahmat. Jadi kalau saya melihat rahmat pertama itu bukan soal uang sebenarnya, tapi semangat hidup menggereja, rasa cinta kepada Ekaristi dan misa sebagai ciri khas gereja Katolik. Jadi saya sendiri bahagia karena berkat doa Bunda Maria, umat di Mataram semakin mencintai Ekaristi dengan banyak datang misa. Itu adalah kesuksesan terbesar gereja ketika banyak orang mencintai Ekaristi. Itulah rahmat doa Bunda Maria. Mau kasih contoh yang lain. Tadi pagi, tiba-tiba saya didatangin Pak Pembimas, Pak Gordi sama Pak Ege. Saya pikir ini berita tidak bagus lagi terkait dengan efisiensi anggaran. Tapi ternyata mereka datang, Romo kami mau bawa kabar gembira. Apa itu? Kan ada efisiensi ini. Tidak, ada satu program dari pusat, budgetnya 50 juta, itu kita sudah alokasikan untuk paroki lain, saya tidak mau sebut. Tapi mereka macam tidak bersemangat dan menolak. Boleh ke Mataram? Oh, saya bilang, sini. Akhirnya kita ditawarin budget 50 juta untuk anggaran. Ya, perbaiki gereja lah yang perlu kita renovasi. Di luar dugaan, hal yang tidak mungkin, di tengah efisiensi anggaran, kita malah ditawarin seperti itu. Saya bilang, dulu saya di negara juga pernah ditawarin begini, untuk pembangunan fasilitas bagi orang-orang cacat dan orang tua. Lagi 50 juta. Kita tidak pernah minta. Tapi itulah rahmat dari Bunda Maria. Atau contoh lain, ketika kita sudah mulai prosesi, ada yang menawarkan, Romo nanti saya belikan patung untuk Bunda Maria, kita pakai prosesi. Kan ini kan masih pinjam dari rumah retret kan. Nah, ini sebagian dari beberapa rahmat yang kepercik dan tampak untuk paroki kita, sebagai bukti bahwa mendekatkan diri kepada Tuhan melalui Bunda Maria dan membangun gereja kita bersama Bunda Maria itu mutlak perlu, karena Maria ini penuh rahmat dan Maria ini sudah secara legal dan resmi diberikan oleh Yesus kepada kita sebelum dia menghembuskan nafas terakhir di Golgota dalam Injil yang telah kita dengar. Kepada muridnya dia mengatakan, inilah ibumu, dan kepada ibunya dia mengatakan, ibu, inilah anakmu. Dan sekarang juga Yesus berbicara kepada kita, kepada umat di Mataram, kepada kita yang hadir, inilah ibu kita. Dan kepada Bunda Maria Yesus bilang, ibu, inilah anak-anakmu. Bapak Ibu, tidak ada orang yang novena 3 Salam Maria itu gagal. Dan dari perhitungan saya dan Romo Cece, yang paling banyak doa intensi syukur, doa di gereja itu apa? Novena 3 Salam Maria. Pertanyaannya, mengapa doa novena 3 Salam Maria yang selalu dilihat sukses dan orang bersyukur? Kalau bukan karena kehebatan iman dan rahmat Bunda Maria, karena apa lagi? Kita punya banyak PR untuk membangun iman dan hidup menggereja di paroki ini. Tapi tidak usah takut kalau kita terus berjalan bersama Bunda Maria. Yang mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Allah dan Bunda Maria. Maka dari itu, sekali lagi bersama Bunda Maria, kita mendekatkan diri kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kita bersama-sama mengungkapkan kembali iman dan kepercayaan kita dengan doa. Aku percaya yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, ia bangkit dari antara orang mati, yang naik surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam rahmat, terpujilah antara wanita, dan terpuji buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan amin. Santa Maria, Tuhan
buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, belum lurus kan? Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Amin. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
sekarang dan selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan kasih sayang-Mu. Yesus pulang bersama menuju